Ya, what's up guys? Balik lagi di dunia misteri. Ular adalah salah satu hewan yang selalu menarik perhatian manusia. Tidak sedikit yang memelihara dan berupaya menaklukkan dan berkawan dengannya. Di Indonesia, sebut saja yang paling populer ialah Panji Petualang dan Laki Hakim. Tapi bicara soal ular, pasti selalu ingat dong dengan bisa dan racunnya. Dan di antara semua ular yang berbisa di dunia, beberapa jenis inilah yang paling berbahaya. Mau tahu apa aja? Yuk simak ulasan berikut. Jenis ular berbisa paling berbahaya di dunia. Ular derik. Urutan terbawah adalah ular derik atau juga disebut rattlesnake. Ular ini biasanya memiliki panjang lebih dari 2 meter dengan gigi yang kuat di setiap rahang. Tersebar di benua Amerika. Ekor derik dapat digetarkan sehingga menimbulkan suara gemerincing. Bunyi ini adalah peringatan untuk tidak mengganggunya. Soalnya racun dari bisanya bersifat hemotoksin, alias bisa merusak sel darah merah dan membuat otot menjadi lemah, hingga menjadikan kita sulit melihat, berbicara, dan bernafas. Nah, jika telat ditangani, bisa berujung maut. Kebanyakan manusia tergigit karena tidak sengaja menginjaknya. Ular harimau. Selanjutnya adalah ular harimau atau juga disebut endemik Australia dan Pulau Tasmania. Ular belang-belang seperti harimau ini akan memipihkan tubuhnya dan mengangkat kepala ke atas dalam posisi bersiap saat sedang terancam. Selain menyerang dengan agresif, racun dari bisanya sangatlah keras, bersifat neurotoksin, koagulan, hemolisis, dan mitoksin, yang dapat melumpuhkan total syaraf, darah membeku, menghancurkan dinding sel darah, menyerang otot, dan paling fatal menghilangkan nyawa. Piet Webberhagen. Lalu ada juga endemik Asia Tenggara nih, termasuk Indonesia, khususnya di Mentawai, Nias, dan Sumatera. Ular Piet Webberhagen adalah ular berbisa yang warnanya dominan hijau dan sudah banyak memakan korban. Ular ini masuk dalam genus Trimeresurus yang salah satu anggotanya, sepupu Piet Webberhagen, diberi nama sesuai dengan karakter Harry Potter, yakni Piet Weber di Salazar. Masih ingat kan Salazar Slytherin, penyihir kunci di Hogwarts? Beludak Australia. Selanjutnya kamu juga harus berhati-hati dengan ular beludak Australia atau Death Adder. Endemik Australia, Papua Nugini, dan sebagian wilayah Indonesia. Ular jenis ini mirip dengan ular derik, hanya saja lebih pendek, cuma 40-70 cm. Racun dari bisanya sendiri bisa menyerang sistem saraf. Saat tergigit, gejalanya adalah kelumpuhan otot mata, sakit di otot perut, hingga gagal pernafasan. Kobra Filipina. Dan tidak afdol jika tak memasukkan rombongan kobra. Ular dari genus Naja yang selalu disamakan dengan king cobra padahal beda. Dan dari puluhan jenis kobra ada 2 yang berbahaya. Pertama adalah kobra Filipina. Spesies yang berasal dari Filipina bertubuh kekar dan bisa tumbuh hingga 1,6 meter. Racunnya adalah jenis neurotoksin postinaptik yang sangat mematikan karena sampai melumpuhkan pernapasan dan saraf. King Cobra. Nah, ini yang kita maksud tadi, King Cobra atau Ophiofagus hanna. Ular ini selain berbisa, mereka juga dikenal sebagai pemangsa ular lain. Tapi jenis yang juga dinamai ular lanang ini sebenarnya kurang agresif, kecuali sarang mereka diganggu. Dan kandungan racunnya sangat berbahaya, yakni sitotoksik dan neurotoksik yang mengandung efek kardiotoksik. Jika tak segera mendapat bantuan medis yang serius, korban King Cobra akan meninggal 30 menit setelah gigitan. Kobra penyembur. Kembali ke kobra nih,
hanya kobra. Perbedaan king cobra dan kobra adalah mereka berasal dari genus yang berbeda. Dan king cobra satu-satunya anggota yang ada di genusnya. Sedangkan ular kobra banyak jenisnya. Bisa dari kedua genus ular ini sama-sama mematikan. Namun yang menjadi perbedaan mendasar mereka adalah kobra mampu menyemburkan bisanya hingga sejauh 1 meter dan tepat sasaran. Dan jenis yang paling mahir menyembur disebut kobra penyembur atau spitting cobra. Kobra penyembur yang paling terkenal yang ada di Indonesia ialah kobra hitam samudra dan kobra Jawa. Mamba hitam atau the black mamba. Jika ular-ular sebelumnya berbisa saja, maka ular mamba hitam bisanya beracun. Serangannya berbahaya, sifatnya agresif, tubuhnya terpanjang kedua di dunia, dan larinya tercepat di antara semua ular. Kombinasi yang menyeramkan bukan? Ular sepanjang 4,5 meter ini tersebar luas di Afrika Sub-Sahara. Beraktivitas di siang hari dengan berkelana di tanah dan pohon. Gerakannya tidak tertebak dan lincah. Dan jika terancam, mamba hitam akan berdiri setinggi 40% dari ukuran tubuhnya. Bisanya bersifat neurotoksin yang gejalanya muncul dalam 10 menit setelah terkena. Ular Welling. Di urutan selanjutnya adalah ular Welling atau Bungarus candidus. Endemik Asia Tenggara, termasuk Indonesia ini, memiliki panjang sekitar 1,5 meter dengan ekor meruncing dan warna belang-belang hitam putih. Ular ini aktif di malam hari dan memakan ikan, tikus, belut, dan kadal. Racun pada bisa ular ini adalah termasuk yang paling mematikan. Gejala saat tergigit akan mati rasa, gatal-gatal, mengalami pembengkakan, hingga lemas, sulit bernafas, dan wafat. Tingkat kematian akibat gigitan Welling pada manusia disebut sebesar 60-70%. Hati-hati, Popchangs. Taipan pesisir. Selanjutnya, mari bertemu dengan salah satu dari gerombolan ular Taipan. Ular pemalu tapi mematikan. Taipan pesisir. Bisa kelompok ular ini mengandung beragam racun dan bersifat neurotoksik yang gejalanya berbeda-beda untuk tiap korban. Bukan hanya mengalahkan kobra dan king cobra, 2 di antaranya masuk dalam 3 besar ular berbisa paling mematikan di dunia. Di posisi 3 ada Taipan pesisir. Bisa ular ini telah diklaim sangat mematikan setelah menjalani uji lab terhadap tikus. Dan berhati-hati karena Taipan dikenal aktif di siang hari dan senang menempati liang hewan lain yang tidak terawat. Ular coklat timur. Australia dan Papua Nugini sepertinya jadi tempat ular-ular mematikan. Satu lagi nih, ular coklat timur atau Pseudonaja textilis. Ular darat mematikan nomor 2 di dunia, yang paling sering menjadi penyebab kematian gigitan ular pada manusia. Bisanya mengandung racun bersifat neurotoksit dan beberapa kandungan lainnya. WHO mengklasifikasikan ular ini adalah ular yang gigitannya sangat memerlukan pertolongan medis. Taipan pedalaman. Dan di posisi puncak ada Taipan pedalaman atau Oxyuranus microlepidotus yang masuk dalam gerombolan ular Taipan. Menjadi yang paling mematikan berdasarkan analisis median dosis letal terhadap tikus. Kuantitas bisa yang dihasilkan rata-rata 44 mg dan maksimum 110 mg. Namun toksisitasnya melebihi ular darat manapun, bahkan yang di laut. Taipan pedalaman liar umumnya hanya memangsa mamalia. Berbeda di tangkaran, mereka juga bisa memakan ayam. Bagaimana? Sudah pernah bertemu dengan salah satu dari mereka? Jika pernah, ucapkan syukur kamu masih bisa selamat dan nonton mereka di daftar kali ini. Selamat berarti. Oke, dicukupkan dulu video kali ini ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa.